itu program fast track? Jadi fast track itu secara singkat ialah jalur cepat atau kuliah lebih cepat dari seharusnya, yang dimana biasanya S1 itu menjalani waktu 4 tahun, tapi dengan mengikuti fast track ini 3,5 tahun, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel of Education Discuss Online bersama saya Tika Kristi. Kali ini kita akan membahas salah satu program unggulan di kampus SMIK Royal, yaitu perkuliahan fast track atau jalur cepat. Nah, kita sudah kedatangan salah satu mahasiswi dari SMIK Royal yang sudah melaksanakan program fast track ini. Kepada Putri, silakan diperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, perkenalkan nama saya Tengku Putri Alia. Saya dari Tanjung Balai. Saya telah mengikuti program fast track dari SMIK Royal Kisaran. Oke. Putri dari program studi Sistem Informasi. Oke. Berbicara tentang fast track, ya kan? Boleh diceritakan terlebih dahulu apa itu program fast track? Jadi fast track itu secara singkat ialah jalur cepat atau kuliah lebih cepat dari seharusnya, yang dimana biasanya S1 itu menjalani waktu 4 tahun, tapi dengan mengikuti fast track ini 3,5 tahun, Bu. Oke, jadi yang harusnya normalnya 4 tahun jadi 3,5 tahun ya. Kemudian apa saja sih yang menjadi syarat atau ketentuan bagi mahasiswa di SMIK Royal ini untuk mengikuti jalur fast track ini? Syarat dan ketentuan untuk mengikuti program fast track ini setiap kampus itu berbeda-beda, Bu. Tapi kalau di SMIK Royal Kisaran, syarat dan ketentuannya yang pertama itu harus memenuhi SKS-nya dulu. Karena setiap S1 SKS-nya itu ada 144 SKS. Oh, jadi kalau misalnya kita sudah memenuhi SKS-nya sampai 144 itu sudah bisa mengikuti atau sudah bisa mengambil skripsi. Oh, gitu. Jadi dalam jangka waktu 3,5 tahun itu sudah harus tercapai ya? Iya. Oke. Kemudian apa saja sih persiapan khusus ya bagi mahasiswa atau Putri lah itu ya khususnya untuk mengikuti program ini gitu? Jadi kalau persiapan khusus untuk mahasiswa biasanya dari semester awal harus telah dibentuk, yang dimana IP-nya harus bagus. IP-nya yang bagus dikatakan harus 3 ke atas gitu, nggak boleh 3 ke bawah. Jadi kalau sudah IPK-nya 3, sekian itu sudah bisa ya untuk mencapai 3. Dari semester awal sampai semester 7 IP-nya harus bagus. Jadi kalau misalnya kita sudah, misalnya nih IPK kita 3 gitu ya, 3 lebih, berarti kita bisa ngambil mata kuliah ke atas gitu ya. Bisa. Makanya bisa cepat kuliahnya gitu. Jadi makanya bisa 3,5 tahun gitu ya. Kemudian apa saja sih yang menjadi motivasi bagi Putri itu untuk mengikuti program fast track ini? Jadi motivasi saya sendiri untuk mengikuti fast track ini yang pertama pengen cepat lulus kuliah gitu. Lalu yang kedua pengen dapat kerjaan yang cepat gitu, Bu. Oke, jadi karena lama-lama ya kuliah ya. Jadi mending lebih cepat lebih baik gitu. Iya. Kemudian apa saja sih yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari program fast track itu sendiri? Kelebihan dari program fast track ini yang pertama, uang kuliah kita jadi nggak banyak. Jadi setelah kita sidang, sisanya kita nggak perlu bayar uang kuliah lagi, Bu. Lalu yang kedua, kita cepat dapat ijazahnya. Jadi yang biasanya 4 tahun, 3,5 tahun kita udah dapat ijazah. Jadi kan ijazah kita bisa dipergunakan. Oke, jadi kita tidak perlu yang namanya membayar uang kuliah sampai 4 tahun ya kan, sisanya gitu cuma sampai 3,5 tahun. Kemudian apa tadi kelebihannya? Kita bisa cepat mendapatkan ijazah. Semakin cepat dapat ijazah, semakin cepat untuk mendapatkan peluang pekerjaan ya kan. Nah itu kan kelebihan ya. Nah kalau misalnya kekurangannya apa kira-kira? Kalau kekurangan dari fast track ini, mahasiswa
waktunya tuh lebih berkurang untuk main, untuk nongkrong, untuk pacaran, itu waktunya berkurang. Lalu yang kedua, kekurangan dari fast track ini namanya juga fast track, jalur cepat, dimana kita waktu mempunyai target gitu Bu. Waktu itu harus kita manage sebaik mungkin gitu Bu, agar target kita tercapai gitu Bu. Jadi kita di sini kekurangan itu kayak kita mahasiswa itu tidak ada ceritanya main-main lagi ya. Harus Fokus gitu. Jadi kalau misalnya semakin istilahnya berleha-leha semakin lama untuk yang namanya tamat kuliah ya kan. Kemudian kalau selama mengikuti jalur fast track ini apakah Putri mengalami kendala gitu? Alhamdulillah pada saat itu saat saya menjalani fast track itu alhamdulillah saya nggak ada kendala. Biasanya kan kalau mahasiswa yang menyusun tugas akhir itu kendalanya biasanya data, doping. Alhamdulillah pada saat itu data saya, tempat riset saya itu juga welcome sama saya, doping saya juga asik, memberi masukan kepada saya. Oh jadi dipermudah lah ya dari proses penyusunan sampai pengambilan data di tempat penelitiannya tersebut. Jadi makanya bisa tercapai 3,5 tahun. Untuk memilih atau mengikuti jalur fast track ini mahasiswa pasti banyak menghadapi tantangan ya. Kira-kira apa aja sih gitu tantangannya gitu? Tantangan dari fast track ini waktu, dimana kita harus memanage sebagus mungkin waktu kita agar kita tercapai apa yang kita inginkan. Lalu tantangan fast track ini kalau saya sendiri ya Bu ya, dari antara jarak rumah dengan ke kampus itu memakan waktu 30 menit. Jadi ketika saya mau bimbingan, saya harus kabarin doping saya dulu. Jadi saya harus bisa memanage dari jam berapa saya dari rumah, jam berapa saya ke kampus gitu Bu. Itu tantangannya. Oh jadi waktu ya. Jadi kita harus kejar dengan waktu. Targetnya adalah waktu. Kalau misalnya kalau misalnya kita mau main-main bisa juga sebenarnya kan. Tapi targetnya tadi. Iya, main-main tapi lebih baik main-main sambil skripsi gitu, nongkrong tapi sambil skripsi. Yang penting fokus ya, fokus dan sesuai dengan target. Kemudian pengalaman apa sih yang paling berkesan selama mengikuti program fast track itu? Pengalaman saat saya mengikuti program fast track itu di mana saya mendapatkan teman-teman yang ambisinya itu luar biasa. Karena kita sefrekuensi gitu Bu. Kita harus mencapai target pada waktu ini gitu. Harus selesai pada bulan ini gitu. Jadi ada istilahnya kayak tantangannya tersendiri ya. Kok teman saya bisa selesai, saya kok belum gitu ya kan. Jadi kayak terpacu jadinya supaya bisa sama. Setidaknya tidak harus dulu tapi setidaknya sama dengan mereka gitu ya kan. Oke. Kira-kira nih apa pesan-pesan dari Putri untuk mahasiswa-mahasiswi yang masih boleh dibilang masih belum wisuda ya, atau bisa jadi masih menyusun. Ya untuk teman-teman juga gitu ya. Untuk teman-teman yang mau mengikuti jalur fast track ini, yang pertama pesannya itu harus fokuskan diri dulu, fokus diri apa yang mau kita angkat untuk tugas akhir, dan kita harus memang betul-betul menyukai apa yang kita angkat itu, karena kalau kita nggak suka kita bakal bosan dengan itu Bu. Lalu yang kedua, carilah teman-teman yang sefrekuensi, karena kalau kita udah sefrekuensi berarti kita sama-sama gitu menginginkan sesuatu hal yang sama gitu. Bu. Oh jadi di sini pesan dari Putrinya yang pertama itu adalah fokus awalnya dulu, kemudian kita sudah memahami apa yang akan kita angkat. Apa kita angkat gitu. Kalau misalnya kita dari awal sudah nggak paham, nggak minat ya ujung-ujungnya malas ya. Jadi kalau kita sudah minat, sudah tahu mau langkah apa yang harus kita ambil, di situ kayak tertantang ya. Ditambah lagi banyak teman-teman yang memotivasi juga. Karena kan ada teman yang tidak menginginkan itu, ada yang teman menginginkan itu. Jadi carilah teman yang memang sefrekuensi dengan kita. Lalu yang ketiga itu minta doa sama orang tua agar diberi kemudahan, kelancaran. Oke.
Sekian bincang-bincang kita kali ini. Terima kasih kepada Putri sudah meluangkan waktunya ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Dan kita sama-sama berharap semoga banyak mahasiswa atau mahasiswi dari SMI Kroya yang bisa mengikuti jalur fast track ini ya kan, karena lumayan istilahnya 3,5 tahun cepat, kemudian biaya juga lebih hemat lagi, kemudian waktu kita juga tidak terlalu habis di dunia perkuliahan ini. Oke, sekian dari saya. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.